Selamat datang di channel Envasan Chess, channel yang membahas permainan catur dari para Grandmaster dunia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu partai dari Tata Steel 2026 yang mempertemukan antara dua pecatur Jerman, Vincent Keimer menghadapi Matthias Blubaum. Yang menarik dari partai ini adalah akurasi dari hitam, Matthias Blubaum, yaitu sebesar 99% dengan 0 langkah tidak akurat, 0 langkah salah, 0 langkah blunder, tidak ada ya. Jadi memang sesuai teori dari hitam, semua langkahnya sangat akurat, sudah seperti engine. Dan bagaimana gamenya berlangsung, langsung saja kita mulai. Keimer sebagai putih mengawali dengan C4 English opening, dibalas E6, kemudian dilanjut dengan D4, D5, kuda ke C3, kuda ke F6. Ini adalah gambit menteri ditolak ya, opening gambit menteri ditolak. Variasi pertukaran. Pion makan pion, pion kali pion, gajah ke petak G5, kemudian gajah E7, E3, H6, gajah mundur ke H4, dan rokade. Sampai pada langkah ke-8 ini semuanya masih baik-baik saja dan hitam sudah mengamankan rajanya. Tetapi putih di sini bisa kita lihat ada dua perwira yang menghalangi raja, yang belum berkembang, menghalangi raja untuk melakukan rokade ke sayap raja. Dan permainan berlanjut dengan Bishop ke petak D3, pengembangan perwira ya, sekaligus mengontrol petak pusat dan mempersiapkan untuk rokade. Benteng ke E8, kuda ke F3. Nah, di momen ini putih sudah siap untuk rokade. Permainan berlanjut dengan C6, Bishop ke G3, Bishop ke G4, menteri ke B3, ancam pion, dijaga oleh menteri sekaligus menawarkan pertukaran menteri. Dan biasanya memang di level top Grandmaster ya, posisi seperti ini jarang dimakan memang ya, karena bisa menguntungkan, karena meskipun pionnya tumpuk tetapi akan membuka lajur dari benteng. Jadi ditolak oleh putih dan melanjutkan dengan kuda ke petak E5. Nah, di sini masih karena dirasa masih aman ya, jadi Vincent Keimer mengabaikan untuk merokade rajanya dan membiarkan rajanya masih di tengah. Berlanjut Bishop ke petak E6, dibalas F4, dorongan pion ya, agresif, memperkuat petak center juga, dan dibalas kuda ke petak G4. F5 didorong, mengancam gajah. Kita melanjutkan dengan pertukaran kuda, dimakan lagi oleh gajah, dan dilanjut dengan Bishop ke petak C8, ditarik mundur. Kemudian putih melanjutkan dengan tarik mundur gajah ke petak F4, dan kuda berkembang, mengontrol petak pusat. Nah, inilah awal mula dari kekalahan Vincent Keimer. Kesalahan kecil yang melanggar teori ya, karena teorinya adalah rokade pengamanan raja terlebih dahulu. Tetapi di sini putih mengabaikan itu dan memilih mendorong pion. Kenapa langkah ini dianggap salah? Karena ada lanjutan cek gajah ke petak H4. Dengan langkah ini, maka putih tidak bisa rokade ke sayap raja. Kalaupun ini didorong akan membuka sayap raja ya, pertahanan raja. Dan di sini putih memilih untuk menggeser rajanya. Ditutup bisa, tapi rajanya pun akan terbuka. Nah, setelah langkah ini, hitam otomatis memiliki inisiatif untuk menyerang dan permainan berlanjut menteri ke petak D8 ya, ke tempat asalnya. Kenapa? Karena tidak mau ditukar, karena kita memiliki opportunity lebih besar untuk menyerang, karena di sini rajanya di tengah papan tidak bisa rokade. Kemudian di sini ada titik lemah dari putih, yaitu pion yang ada di lajur D, dan inilah yang akan menjadi target serangan oleh hitam. Berlanjut pion didorong, kemudian gajah ditarik, benteng digeser, kemudian kuda melompat ya, dengan tujuan mungkin mengontrol peta ini ya, juga menghalangi pion, melindungi pion. Mungkin gajahnya mau dipindahkan. Permainan berlanjut dengan pion G4. Nah, kemudian pion didorong ke C5. Ini ya ancamannya, jika tidak dimakan maka akan dimajukan dan forking. Maka putih makan pion, gajah kali pion, mengancam pion ini, dan putih menggeser rajanya ke petak C2. Sebenarnya ada langkah yang lebih baik, yaitu benteng ke E1 untuk menjaga pion, tapi di sini mungkin Vincent Keimer juga ingin memindahkan rajanya ya, mengamankan rajanya dan merelakan pionnya ini. Maka diambil oleh hitam, dimakan oleh gajah, dimakan balik oleh benteng, dan dilanjutkan dengan benteng diadu, mengurangi tekanan ya. Semakin berkurang perwira maka semakin berkurang juga tekanan. Dan ini sesuai prinsip sebenarnya, ketika kita diserang maka yang harus kita lakukan adalah mengurangi jumlah perwira di atas papan, karena itu akan mengurangi tekanan dari pihak lawan. Dan diterima oleh hitam, terjadi pertukaran benteng, berlanjut dengan pengembangan gajah. Langkah ini adalah langkah sunyi ya teman-teman. Kenapa langkah sunyi? Misal di sini putih memainkan langkah sembarang, misalnya benteng ke petak
E3 maka akan ada langkah dorongan pion dan gajah tidak bisa berpindah ya, karena kalau berpindah ada gajah forking. Maka di langkah ini putih memainkan menteri ke peta B4. Dilanjut menteri ancam benteng, benteng dinaikkan, skak ditutup, dan menteri menempati petak G1 mengontrol lajur ini ya, jadi raja tidak bisa mundur. Akhirnya raja putih tidak bisa mengamankan diri di tempat yang seharusnya ya, di belakang. Dan putih melanjutkan dengan benteng ke peta E7. Dilanjut benteng ke peta C8 oleh hitam, dan raja bergeser menghindari ancaman tidak langsung dari benteng. Kuda melakukan skak, kuda dimakan lagi oleh benteng dan ancam menteri sekaligus ancam menteri. Menteri makan pion, tapi kemudian permainan diakhiri dengan boom, gajah ke peta A4. Kenapa? Karena kalau dimakan kan ada skak di sini, dan raja akan terkena skak mat oleh dua perwira ini karena menteri putih dan juga benteng dan kudanya tidak bisa melindungi raja. Nah, inilah yang membuat putih menyerah. Jadi itu ya teman-teman, analisa pertandingan ini. Yang patut kita pelajari adalah bahwa bagaimanapun juga ketika kita bermain, rokade itu adalah hal yang sangat mutlak ya, bisa dibilang mutlak, karena keamanan raja adalah yang nomor satu. Kita tidak bisa menyepelekan hal itu, meskipun kita bukan pemain yang profesional, meskipun kita, termasuk saya, adalah pemain-pemain amatir ya, pemain khas pos ronda atau warung kopi, tapi tetap pengamanan raja adalah yang nomor satu. King safety first, setelah itu pengembangan perwira atau yang lain ya. Maka kita bisa belajar, bahkan di kelas Super Grandmaster pun yang elo ratingnya 2700 lebih bisa kalah hanya karena satu kesalahan, yaitu tidak rokade, dan lawannya bisa mengeksploitasi itu dan akhirnya memenangkan pertandingan. Ya, mungkin itu saja analisa kita pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaat yang bisa dipelajari untuk saya dan juga untuk teman-teman semua. Terima kasih untuk yang sudah menonton dari awal sampai akhir, dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ke channel ini. Subscribe dari Anda akan sangat berarti demi kemajuan channel Envasan Chess. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.